Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tidak Sedikit Pun. Saya dilahirkan dari keluarga kurang mampu. Kalau menginginkan sesuatu, misalnya baju baru, saya harus menabung. Sedikit demi sedikit uang jajan saya sisihkan. Untuk menabung boleh sedikit demi sedikit. Tapi untuk dosa jangan pernah cicipi sedikit pun. Sedikit ketidaktaatan kita lakukan, sedikit pelanggaran kita perbuat, sedikit kompromi kita toleran, pada akhirnya kehidupan kita hancur berantakan. Sayang, Daud terlambat menyadari kebenaran ini. Karena itu saat dari soto istananya, Daud melihat seorang perempuan mandi, dia tak segera memalingkan wajahnya. Daud berpikir tidak mengapa sedikit saja memandangi tubuh seorang perempuan. Tak disangka sedikit pandangan memunculkan keinginan dalam hatinya untuk berzina. Daud menyuruh orang memanggil perempuan itu lalu tidur dengannya, padahal sudah diberitahukan kepadanya, perempuan itu bernama Batseba, istri Uria. Kembali Daud berpikir tidak mengapa sedikit saja menikmati tubuh istri panglimanya. Tak disangka Batseba mengandung. Daud merancang siasat pembunuhan terhadap Uria, sekalipun ini pun Daud berpikir tidak mengapa melenyapkan sedikit saja umat manusia. Sedikit demi sedikit. Tanpa disadari, dosa tertimbun menjadi bukit. Sampai akhirnya datang Nabi Nathan untuk memberitahukan penghukuman Tuhan. Jangan memberi sedikit pun kesempatan pada iblis. Jika kita sadar yang akan kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, alih-alih mencicip hanya sedikit, tolaklah mentah-mentah. Sedikit saja kita membuang ruang bagi dosa, akibatnya fatal. Dosa tidak boleh kita cicipi walaupun sedikit, tetapi harus kita jauhkan sama sekali. Oke, jadi kekuasaan yang disalahgunakan. Apakah Anda pernah melakukannya? Bagaimana perasaan Anda setelah melakukannya? Wah, gitu ya. Oke, kita baca 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-14. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar kepadanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Dan Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata pada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena dia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya pada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan,
pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Nah, jadi pembahasannya seperti ini ya, Tuhan itu mengutus Nathan kepada Daud. Jadi Nathan diutus Tuhan untuk menegur dosa perzinahan daripada Daud. Nah, permasalahannya gini ya, yang ditegur ini adalah raja. Jadi bayangkan ya, kalau misalkan Tuhan memang nyuruh Nathan negur Daud sih ya. Tapi kalau Nathan ini tidak main strategi, langsung ngomong langsung gitu ya. Daud, engkau berdosa. Langsung dipenggal Nathan ya. Ya. Nah, untuk menegur Daud, ini butuh strategi. Nah, strategi ini piye? Strateginya dengan cara menceritakan ilustrasi atau cerita yang menggambarkan daripada keberdosaan Daud. Ya. Nah, terus cerita ini itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak secara eksplisit menegur dosa seksual Daud. Karena yang mau ditegur kan dosa seksual Daud. Tetapi cerita ini itu secara tidak langsung itu menegur keserakahan daripada seorang pemimpin atau seorang yang berkuasa. Nah, kenapa kok dipilih cara seperti ini? Karena kalau menggunakan cerita yang bernuansa dosa seksual, pasti Daud akan segera tahu dan mungkin merasa tersinggung, dan yang terjadi adalah apa? Binatannya bisa dipenggal. Itu kemungkinan terburuk seperti itu. Itulah sebabnya Nathan memperoleh hikmat untuk mengemas teguran kepada Daud yang adalah raja Israel pada waktu itu dengan baik sekali. Gitu ya. Mari kita lihat ceritanya atau ilustrasinya seperti apa. Di sini diceritakan kontras daripada orang kaya dan orang miskin. Jadi orang kaya itu punya sangat banyak kambing, domba, lembu, sapi, pokoknya ternaknya banyak lah. Nah si miskin mek Eugene, jadi tidak punya apa-apa, yang punya itu hanya seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Jadi the one and the only. Lah anak domba ini diceritakan besar bersama-sama dengan anak-anaknya. Dan yang luar biasanya, anak domba ini dianggap koyok anaknya sendiri. Karena makan dari suapnya dan minum dari pialanya. Luar biasa nih. Seperti seorang anak perempuan baginya. Ya, nggak ngerti apa nggak punya anak perempuan sehingga nganggap ini anak perempuan ya nggak ngerti ya. Pokoknya sayang sekali intinya kayak gitu. Poin pentingnya adalah si miskin ini hanya punya ternak satu. Dan itu sangat disayanginya. Nah, ini kearoganan terjadi. Nah, waktu itu ayat 4 diceritakan orang kaya itu kedatangan tamu. Nah, seperti kebiasaan orang itu adalah kalau nerima tamu itu mesti nyugui gitu ya. Jadi paling enggak menjamu lah. Nah, jamu ini biasanya ngambil seekor kambing atau domba atau lembunya disembelih, kemudian makan bersama dengan pengembara tadi. Permasalahannya, mungkin orang kaya ini adalah orang yang penuh perhitungan. Saya mikir, duh, domba atau kambing dombaku yang dipersembahkan, bukan dipersembahkan, dimasak, diolah gitu ya. Nanti kan asetnya tuh berkurang satu. Iya toh? Asetnya berkurang satu tanpa dia mendapatkan pendapatan apapun. Langsung otak ekonominya berpikir, rugi kan? Nah, dia mikir itu rugi, maka yang terjadi adalah dia apa? Dia tuh mau ngambil anak domba betina yang satu-satunya yang dicintai oleh si miskin itu. Dia punya banyak, tapi si miskin cuma satu. Kok yo tego ngambil punyanya si miskin itu satu, terus dia itu tetap jumlahnya. Padahal kalau punyanya dia tuh diambil, dia tuh tidak akan kekurangan apapun. Tetap kaya kok. Ya toh? Nah, saudara kalau mendengar cerita ini, reaksi wajar seharusnya sih ikut marah seperti Daud ya. Nah, refleksinya gini. Apakah saudara memperlakukan karyawan atau orang yang lebih miskin dari saudara? Atau taraf ekonominya itu lebih rendah daripada saudara? Itu seenaknya sendiri. Apakah saudara pernah bersikap dengan orang seperti itu? Sebaliknya, kalau berhubungan dengan orang kaya, langsung mulutnya itu berubah.
Dari sing penuh sumpah serapah jadi penuh madu manis. Dari tawon. Nah, ini. Tapi kalau situasinya tidak menenangkan, bukan bukan madu manis yang dikeluarkan, tapi dientup atau ya disengat oleh tawon, menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan di sekitarnya. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh orang kaya, menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang sekitarnya. Oke, nah kita lihat ya. Reaksi Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan dia berkata pada Nathan, demi Yahweh yang hidup, orang yang melakukannya itu harus dihukum mati. Saudara, poin penting di sini tuh gini ya. Ketika kita tuh melihat kekurangan ajaran orang lain, dengan cepat kita bisa menghakimi atau kalau tindakan itu tuh sangat salah dan merendahkan orang lain. Kita protes gitu ya. Serta membuat susah orang lain yang sebenarnya dia sendiri bisa berbuat sesuatu tanpa menyusahkan orang lain. Kan sebenarnya orang kaya ini kalau ngambil dari ternaknya sendiri kan urusannya selesai. Oh, yang punya tamu dia kok, yang punya yang mau menjamu ya dia kok. Jadi yang punya hajat dia tapi tidak mau berkorban ngambil punya orang lain. Dan ini susah. Tetapi kalau penilaian sama dikenakan pada diri sendiri, seringkali kita tidak menyadari kalau kita sama persis perbuatannya dengan orang yang kita hakimi tadi. Sehingga kita tuh seolah-olah ya tidak adil di dalam menentukan suatu prinsip. Kalau lihat orang lain berbuat salah, langsung kita dengan cepat menghakimi. Tapi kalau kita melihat diri kita yang bersalah, maka kita jarang untuk mengakui kesalahan kita. Itu natur manusia seperti itu. Nah, Daud tidak bisa melihat dirinya bersalah. Daud bisa melihat orang kaya itu kurang ajar, tapi Daud tidak bisa menilai dirinya sendiri. Yang adalah raja, ngambil istri orang lain. Padahal dia selir-selirnya juga banyak. Tapi orang lain yang cuma punya satu itu diambil. Itu kan apa bedanya dengan orang yang punya banyak kambing, tapi tidak mau kambingnya diambil, ngambil kambingnya orang lain. Betul tidak? Nah, Daud malah ngomong gini ya. Anak domba itu harus dibayar 4 kali lipat. Nah, frase 4 kali lipat kelihatannya ini adalah suatu hal yang umum di budaya Israel jika terjadi salah satu pihak mengalami kerugian. Maka pihak yang merugikan orang tersebut harus mengganti 4 kali lipat. Kelihatannya mungkin seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ya, Sakeus ya, Lukas 19 ayat 8, dikatakan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi, di sini kata 4 kali lipat juga muncul lagi. Kemungkinan besar, ini kan Sakeus kan pemungut cukai, kepalanya. Maka dia tuh memungut luar biasa, membuat kehidupan orang lain yang dipungutnya tuh jadi lebih berat. Sehingga ketika berat, maka yang terjadi adalah Sakeus harus memberikan kompensasi 4 kali lipat. Jadi kelihatannya pembalasan 4 kali lipat ini dikenakan bagi pihak yang dirugikan oleh orang lain. Nah, yang dirugikan harus menerima 4 kali lipat. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus begitu Nathan sudah tahu kalau Daud itu situasinya sudah mengerti dan menyalahkan daripada orang itu, orang yang kaya itu, maka Nathan ngomong, engkaulah orang itu. Beginilah firman Allah, Tuhan Yahweh Allah Israel. Akulah yang ngurapi engkau jadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Maksudnya apa sih ngomong kayak gini nih? Maksudnya gini ya, kedudukan Daud saat ini sebagai raja itu adalah campur tangan Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh Daud menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena kepada orang lain. Saudara, Daud itu semena-mena seperti apa? Waduh, ngeri ya. Ngeri, Daud itu ngeri. Tapi kita baca ayat 8 dulu ya.
Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri tuan-tuanmu ke dalam pangkuanmu, aku telah memberikannya kepadamu, kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu. Artinya, karya Tuhan dalam kehidupan Daud itu melimpah ruah, bisa dinikmati oleh Daud. Jadi Daud bisa jadi seperti ada sekarang ini. Itu tak lepas dari karya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan Daud. Saudara, jikalau saudara itu berada dalam posisi yang sekarang, ingatlah, campur tangan Tuhan ada di balik semuanya. Jangan pernah engkau sombong dengan apa yang sudah engkau capai selama ini. Jikalau Tuhan tidak pernah menginginkan Anda itu mencapai, maka Anda juga tidak akan pernah mencapainya. Jadi, jangan sampai memegahkan diri sendiri. Jangan sampai, jangan sampai. Ya, oke. Nah, ini tak kasih judul balas budi Daud, tanda tanya. Maksudnya gini ya, Daud itu kan sudah menerima yang berlimpah ruah itu toh. Tapi Daud itu ya, apa ya, tidak puas gitu loh. Tidak puas. Terus apa yang dilakukan Daud untuk memenuhi kepuasannya, itu adalah jahat di mata Tuhan. Apalagi setelah tahu Batsyeba itu hamil. Langsung Uria orang Het itu dibiarkan tewas dengan pedang. Istrinya diambil, kemudian dia sendiri, dia itu maksudnya Uria, dibiarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Jadi ini adalah siasat licik daripada seorang Daud. Yang adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, beginikah cara Daud itu membalas kebaikan Tuhan? Saudara, sama seperti kita kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan itu sudah berbuat apa dalam hidup? Bukankah banyak hal? Mungkin engkau tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin saja. Tetapi ketika engkau merasakan karya Tuhan, berkat-berkatnya yang luar biasa, kita tetap saja melakukan dosa-dosa yang menjijikan. Yang Tuhan berkata, itu menghina dia. Gitu ya. Jadi kalau Anda tanya, dengan cara bagaimanakah Daud itu menghina Tuhan? Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Dengan cara apakah saudara menghina Tuhan? Dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hukuman Daud. Hukuman Daud ada 3 ya. Pertama, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Ini memang tidak digenapi pada waktu keturunan langsung Salomo. Karena pada waktu zamannya Salomo, itu kerajaan Israelnya luar biasa damai, sejahtera, aman, dan adil dan makmur. Lah, pada waktu anaknya Salomo, nubuatan ini barusan tergenapi. Yaitu pada waktu yang namanya Rehabeam itu memerintah. Terus kemudian diberontak dengan yang namanya Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat bahkan mampu merebut 10 suku daripada Israel dan mendirikan kerajaan Israel Utara, sedangkan Israel Selatan ada tetap di bawah pemerintahan Rehabeam. Jadi itu adalah penggenapan nubuatan hukuman yang mengatakan pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Ayat 11. Aku akan mengambil istri-istrimu di depanmu dan memberikannya pada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah ini nanti pada waktu zamannya pemberontakan Absalom, maka nubuatan ini digenapi. Gitu ya. Jadi ini ironi banget ya. Ketika Daud berzina, Daud melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi sebagai balasannya, Tuhan akan menggunakan orang lain untuk mengambil istri-istri Daud dan melakukan hubungan di siang hari, di tempat di mana orang bisa melihat. Bukan tersembunyi di malam hari. Jadi pasti sakit hatinya Daud ini luar biasa sakit. Melihat istri-istrinya diperlakukan demikian. Tetapi apa yang dilakukan Daud terhadap Batsyeba itu juga menyakitkan hati Tuhan. Bahkan lebih sakit dari apa yang dirasakan oleh Daud. Tapi Tuhan ingin Daud merasakan betapa sakitnya seseorang yang dikhianati.
14. Walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini sangat menista Tuhan. Ini hukuman ketiga ya. Hukuman ketiga apa? Anak yang lahir daripada Batsheba itu mati. Itu ya. Jadi hukumannya tiga, kerajaannya akan terpecah jadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Istri-istrinya akan dituturi oleh orang. Yang ketiga adalah anak hasil daripada hubungan Batsheba itu akan mati. Itu hukuman Daud akibat daripada melakukan dosa ini. Nah, cuma Daud itu langsung begitu mendengar penjelasan Nabi Nathan ya, langsung speechless. Daud langsung sadar. Dia tidak boleh menggunakan kekuasaannya lagi seenaknya sendiri. Dia harus menggunakan kekuasaannya itu dengan benar-benar supaya kerajaannya itu berlangsung sampai selama-lamanya. Gitu ya. Aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Ini mengaku dosa. Saudara, raja manakah yang ditegur langsung mengaku dosa. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak mati. Ini ayat 13b ini yang pasti melegakan daripada Daud. Yaitu apa? Mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan yang Maha Suci. Saudara, apa yang membuat kita itu berbahagia dalam hidup ini? Kalau menurut saya, mendapatkan pengampunan dari Kristus itu adalah hal yang terbahagia dalam hidup ini. Karena menerima pengampunannya itu menandakan bahwa Anda siap hidup kekal, menerima jaminan hidup kekal bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Saudara, pesan renungan pada hari ini adalah, jikalau untuk engkau mempunyai kewenangan, kekuasaan, jangan pernah engkau bersikap tidak adil atau bersikap semena-mena terhadap hukum tersebut dan mencoba memanipulasinya. Saudara, hati-hati dengan kekuasaan, karena kalau Anda tidak hati-hati dengan kekuasaan, maka kekuasaan itu yang akan merenggut daripada kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.